Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang looping atau perulangan pada bahasa pemrograman Java. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan looping, bisa menggunakan while, do while, terus semacam mekanisme for in, ya. Terus ada juga for, ada juga for each, dan kita juga dapat menggunakan iterator. Baiklah, kita mulai dengan pengulangan pada primitif ya, pada value-value yang bertipe primitif. Nah, untuk value-value yang bertipe primitif, kita bisa menggunakan uh, while loop ya. While, bisa do while, bisa juga for loop, dan bisa juga kita iterasi pada setiap elemen yang ada di dalam suatu array. Ya. Oke, kita masuk pertama ke while loop ya. Kalau kalian sudah belajar tentang belajar C, C++ ya, ataupun Python ya, kalian akan kalian pasti sudah belajar tentang while ya. While ini mungkin sudah kalian pelajari juga. Jadi while ini selama kondisi yang terdapat di dalam tanda kurung ini true ya, dia akan melakukan pengulangan eksekusi untuk blok yang terdapat di dalamnya ya. Nah, di sini ya saya akan mencetak tabel perkalian ya. Tabel perkalian ya. Saya coba jalankan ya. Jadi saya komen dulu bagian yang lain. Nah, di sini saya punya suatu operasi atau metode. Jadi dia akan ini adalah value dasarnya dan dia akan dikali dari bilangan from dan juga sampai dengan bilangan to ya. Selama eksekusi ya, pada bagian akhirnya ini ya, baris 22 dari blok yang terdapat dalam while, nilai from ini akan saya naikkan ya. Jadi selama from kurang dari atau sama dengan to ya, saya akan melakukan eksekusi ini. Saya akan cetak ke layar perkalian tersebut. Kemudian pada akhir bloknya ya, from-nya ini saya naikkan 1. Dan akan terus berlanjut sampai dengan from-nya itu sama dengan to. Kalau from-nya lebih dari itu, dia akan keluar dari blok while-nya ini. Ya, saya panggil blok execute while loop-nya itu di atas sini ya. Kemudian saya kasih jeda 1 baris. Saya coba jalankan primitive loop. Nah, ini adalah tampilan dari blok perkalian. Ya. Oke, nah sekarang kita mau coba do while. Saya uncomment. Pada dasarnya do while itu mirip dengan while ya. Cuma tapi ya while itu pengujian kondisinya itu di awal. Jadi dia cek dulu kondisinya kalau terpenuhi lalu eksekusi bloknya. Kalau do while agak sedikit berbeda ya, agak sedikit berbeda. Dia pasti akan mengeksekusi blok yang ada di dalamnya ini ya. Jadi pasti akan dieksekusi sekali. Sedangkan kalau while itu belum tentu ya. Nah, untuk do while, pengecekan kondisinya itu ada di bagian akhir, ya. Karena di bagian akhir, maka otomatis bloknya ini pasti akan tereksekusi terlebih dahulu, ya. Baru kemudian dicek kalau misalnya true ya kondisinya, dia akan kembali ke atas dan akan terus mengeksekusi sampai kondisinya ini bernilai false, ya. Intinya sih mirip-mirip dengan yang di atas kodenya, ya. Saya coba eksekusi keduanya ya. Nah, ini hasilnya ya. Ya, intinya sih mirip hasilnya ya. Yang berbeda adalah karena nilai dasarnya itu, nilai yang saya kalikan ya, itu untuk while loop adalah 2 sedangkan do while adalah 3 ya.
Oke, jadi ini adalah hasil dari while dan ini adalah dari do while. Ya, sekali lagi perhatikan bedanya. Kalau do while itu pasti akan dieksekusi sekali, ya, blok yang ada di dalamnya, dan pengecekannya itu pengecekan kondisinya itu dilakukan terakhir. Sedangkan kalau while di awal. Oke, kita pindah ke execute for loop. Ya, ini juga mirip-mirip dengan yang ada di C++ dan C ya. Oke, kalau kalian lihat di sini, nah dia blok for-nya ini dalam kurungnya itu ada 3 segmen ya yang dipisahkan oleh tanda semikolon atau titik koma ya. Nah, di bagian ruas pertamanya itu biasanya adalah akumulatornya ya, atau iteratornya ya. Biasanya ini nanti yang akan diinkremen di segmen ketiga ya. Di segmen ketiganya ini nanti F-nya ini akan dinaikkan sekali. Atau tergantung dari persamaannya, bisa juga dinaikkan 2 kali dan seterusnya ya. Oke. Nah, di bagian tengahnya ini adalah pengkondisiannya ya, uji kondisinya. Jadi selama F kurang dari atau sama dengan 2 ya, F-nya ini akan diinkremen 1 ya. Lalu dia akan mengeksekusi blok yang ada di dalamnya sini ya. Bloknya yang akan menampilkan tabel perkalian ya. Nah, F-nya ini kita ambil dari from yang ada dari parameter execute for loop. Value itu adalah nilai dasarnya dan F ini yang nanti kita naikkan satu persatu. Ya. Kita coba aja eksekusi for loop. Nah, ini adalah perkalian 4 ya. Perkalian 4. Ya, mirip-mirip. Jadi kita bisa melakukan loop itu dengan beberapa cara. Oke, terus yang lain adalah execute for in. Jadi ini sangat bermanfaat ya. Execute for in ini kalau kita ingin iterasi tiap elemen yang terdapat dalam array ataupun list ya. Nah, di contoh ini saya pakai array ya, array of integer. Ada 10 elemen. Nah, nanti pada saat saya execute for in yang menerima parameter value dan array-nya itu, ya value ini adalah nilai dasarnya, saya panggil perintah for in. Ya. Di bahasa lain itu dia mengganti kolon atau titik 2 ini dengan in. Jadi setiap elemen yang berada di dalam array ya, itu nanti akan diteruskan di dalam blok ya. Kemudian dilakukan operasi sesuai dengan yang ada di dalam blok for-nya itu. Ya. Oke, jadi setiap elemennya apa? Ya, 1 ya, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Ya. Oke, saya coba jalankan aja. Ya, seperti ini. Jadi 5 kali 1, 5 kali 2, 3, dan seterusnya. Ya, nanti dia akan iterasi elemen per elemen. Oke, kalau misalnya saya ubah ya di sini jadi 100 ya. Otomatis nanti pada saat elemen ke 1 2 3 4 5 ke 5 nanti value-nya akan dikali dengan 100. Ya, jadi 5 kali 100 sama dengan 500. Ya, jadi seperti itu. Saya back lagi, saya jalankan lagi ya seperti itu. Jadi ini adalah elemen-elemen, jadi bukan elemen-elemen, tapi adalah cara-cara looping yang bisa kalian gunakan untuk khususnya ya untuk tipe data yang primitif. Walaupun sebenarnya juga pada saat saya menjelaskan looping untuk objek, cara primitif ini juga bisa juga cara objeknya itu juga bisa dilakukan untuk
nilai-nilai yang primitif. Oke. Ya, kita lanjut lagi dengan pengulangan pada struktur data ya yang berisi objek ya. Jadi bukan lagi nilai primitif tapi objek. Nah, objeknya itu apa? Objeknya itu saya pinjam dari bank account di video-video sebelumnya ya. Jadi sini kita punya suatu kelas bank account ya, seperti ini isinya. Ya, kemudian saya buat array yang kemudian saya isi dengan objek dari bank account. Jadi di sini saya buat objek dari bank account-nya. Bank account-nya itu apa? Jadi dia menerima account number dan nama pemilik account-nya ya. Saya buat. Kemudian saya dapatkan ya get account size kurang 1 ya. Saya dapatkan objek dari bank account Alice di account list ya. Kemudian saya save 100 ya. Saya ulangi 3 kali perintah ini ya untuk membuat 2 kali lagi ya. Membuat 2 objek bank account yang lain yaitu untuk Bob dan Charlie. Dan masing-masing saya tambahkan 200 dan 300. Kemudian saya cetak hasilnya. Ya. Oke, saya komen dulu yang ini. Kita lihat outputnya seperti apa. Oke, sorry. Run as Java application. Oke, saya pindahkan ke bawah aja. Jadi ini adalah output dari account listnya ya. Ada 3 bank account, ada Alice, Bob, dan Charlie. Masing-masing berisi 100, 200, dan 300. Ya. Oke, kenapa bisa tercetak seperti ini? Ya, saya jelaskan. Ya, karena saya mengoverride metode toString yang ada di setiap objek. Jadi setiap objek itu memiliki toString. Kemudian saya timpa, fungsinya saya timpa dengan fungsi yang saya definisikan sendiri, supaya tampilan dari objeknya pada saat dicetak, ya, dikonversi ke string, itu formatnya adalah seperti ini. Ya, kalau misalnya ini saya komen, ya, saya tidak override, kalau saya jalankan lagi, nanti tampilannya adalah tampilan default, yang mana kurang informatif untuk mengetahui isi dari objek tersebut. Jadi makanya saya override, saya timpa fungsi toString dari setiap objek itu dengan format seperti ini, jadi menjadi lebih informatif karena saya bisa tahu ya pada saat saya cetak objeknya itu dia berisi nomor account, nama, dan balance-nya. Oke, kita akan mempelajari lebih lanjut di bagian object oriented nanti ya, inheritance dan lain sebagainya ya, untuk memperjelas overriding metode ini. Ya, kita kembali ke object loop. Kita coba dengan metode for in yang sebelumnya saya sudah jelaskan di primitive loop. Ini ya, di primitive loop saya menggunakan array ya. Kita menggunakan array. Nah, di sini kita menggunakan list. Ya, jadi bank account listnya. Nah, di sini mirip-mirip ya. Di sini yang kita tampilkan adalah jadi untuk setiap bank account yang ada di dalam bank account list, saya cetak bank account get account number-nya. Jadi saya cetak account number-nya. Oke, saya coba jalankan aja. Nah, tampilannya seperti ini ya, account number. Saya tampilkan isi account number dari setiap elemen yang ada di dalam bank account list. Oke. Itu adalah metode for in ya. Jadi untuk setiap elemen yang ada di dalam
suatu struktur data list ya. Nah, kita coba dengan menggunakan iterator. Oke, di Java khususnya untuk objek-objek kayak list seperti ini ya, itu dia memiliki yang namanya iterator. Iterator itu adalah suatu mekanisme untuk mengiterasi objek ya, objek yang dalam arti dalam berbentuk koleksi yang memiliki member lebih dari satu gitu kan, yang bisa memiliki member lebih dari satu ya. Nah, caranya adalah saya dapatkan iterator dari objek bank account list-nya ya. Kemudian selama iteratornya itu memiliki elemen #next ya. Jadi dia nanti iterasi dari awal elemen sampai dengan akhir dari listnya ya. Jadi dia iterasi. Jadi selama memiliki elemen berikutnya ya, kita dapatkan elemen berikutnya ya, yaitu berupa bank account. Kita mulai #next. #next-nya itu dia mulai dari tanpa elemen ya. Tanpa elemen artinya belum ada elemen next-nya ya. Jadi kita mulai next. Next-nya itu mulai dari elemen pertama. Ya, kita ambil elemen pertama. Ya, kemudian kita cetak nama pemilik account-nya. Ya. Kemudian masuk lagi ke blok while di sini. Ya. Nanti dia akan uji apakah masih memiliki lanjutan gitu kan. Masih ada elemen lanjutan. Ya, kita lanjut lagi, dapatkan elemen lanjutan ya, yaitu bank account yang kedua. Cetak lagi kedua ya. Kemudian lanjut lagi dan seterusnya sampai dengan yang ketiga. Nah, setelah ketiga, karena #next-nya ini pasti false karena tidak ada elemen keempat, jadi nanti bloknya ini tidak lagi dieksekusi ya. Tidak lagi dieksekusi dan kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti ini ya. Jadi dia cetak nama Alice, Bob, dan Charlie. Ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yang lain adalah kita punya metode for each ya. Jadi setiap list yang ada di Java ya itu memiliki metode for each. Ya, di dalam for each ini ya kita bisa pakai sebuah lambda expression ya. Nanti akan dijelaskan di video-video berikutnya ya. Untuk setiap elemen ya yang kita andaikan, yang kita assign ke variabel bank account ya, kita cetak balance-nya ya. Jadi mirip-mirip juga ya dengan yang lain. Mirip dengan yang ini ya. Cuma for each-nya ini sebagai metode ya. Jadi untuk setiap elemen dari bank account list sebagai bank account ya, kita andaikan sebagai variabel bank account, kita cetak bank account, kita get balance-nya ya. Jadi kalau misalnya dibahasakan dalam bahasa manusia, untuk setiap elemen dari bank account list sebagai bank account ya, kita cetak balance-nya. Ya, seperti itu. Oke. Ini metode for each. Nah, kita mau lihat hasilnya seperti apa. Saya eksekusi objek loop-nya. Ya, jadi seperti ini. Jadi balance titik 2 balance dari setiap elemen yang ada di dalam bank account list ya. Jadi kalau misalnya kita mau iterasi suatu objek ya khususnya objek dalam hal ini adalah dalam bentuk list ya, kita bisa pakai 3 cara ini ya. Sebenarnya kita juga bisa pakai cara yang primitif seperti ini ya. Bisa. Jadi misalnya ya, saya coba di sini aja ya.
Yang ini juga saya bisa ya, yang for. For integer i sama dengan 0, i kurang dari bank account list ya. Oke, dari account list. Dari account list size ya, i plus plus. Oke, saya sistem out println ya. Nah, ini kalau yang seperti ini kita mesti dapatkan caranya ya. Kita mesti dapatkan elemennya. Jadi account list get indeksnya i ya. Ini bank account BA get name. Biar ada jeda saya pakai seperti ini ya. Ternyata for juga bisa, for yang seperti ini ya. Nah, outputnya tuh seperti apa? Ya seperti ini ya, Alice, Bob, Charlie. Ya, bisa seperti itu juga. Jadi kita buat iterator, ya iterasi di sini dengan menggunakan variabel integer, ya i. Kemudian kita dapatkan setiap elemennya itu per indeksnya ya, baru kemudian kita cetak. Bisa juga seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau pakai cara for. Cara while juga sama. Kalau misalnya kita mau dapatkan elemennya satu persatu, ya. Berarti while ini kita deklarasikan integernya i sama dengan 0 ya. While i kurang dari berapa nih? Kurang dari account list size ya. Bisa juga dengan cara seperti ini. Nah, bisa juga integernya kita coba ini bisa nggak ya? Oh, ternyata tidak bisa. Oke. Oke. Oke ya, caranya seperti ini ya. While i kurang dari account list size ya. Nah, di bagian terakhirnya i-nya ini mesti saya tambahkan. Ya. Saya increment supaya dia meningkat. Soalnya kalau tidak diubah, nanti dia akan forever loop ya, forever dalam looping. Loopingnya akan berjalan secara terus-menerus karena kondisinya pasti akan terus-menerus dibawa account list size karena i-nya ini kita tidak tambahkan ya. Saya jalankan ya. Bisa juga dengan cara seperti ini sih. Oke ya. Jadi ada banyak cara untuk melakukan looping di Java. Oke, jadi silakan dicoba. Ya, kita juga bisa melakukan looping di dalam looping ya. Jadi kita loop untuk setiap iterasi dari loop yang ada di blok yang lebih tinggi ya. Bukan hanya 2 kali ya, tapi juga bisa berkali-kali dan tidak terbatas ya. Nah, yang kalian lihat di sini ini adalah looping for yang di dalamnya ada looping while ya. Jadi looping di dalam looping while di dalam for ya. Biar lebih jelas, saya coba jalankan aja ya nested loop ya. Saya jalankan. Nah, kalau kalian lihat outputnya apa? Outputnya adalah tabel perkalian ya. Perkalian dari 1 kali 1 sampai dengan 10 kali 10. Nah, ini kok bisa seperti ini? Ya, karena kita melakukan looping di dalam looping. Ya. Jadi looping yang pertama itu adalah looping for ya.
Oke, sebelum masuk ke situ, saya jelaskan dulu di bagian metode utamanya ya, main. Di sini kita execute nested loop. Kita menerima 4 parameter ya, dari start row, end row, from column to column ya. Nah, untuk for-nya variabel counternya itu ya tidak perlu kita deklarasikan karena sudah dideklarasikan di start row ya. Terus di sini kita looping row-nya ya. Nah, selama start row-nya ini kurang atau sama dengan end row, start row-nya ini saya naikkan satu per satu ya. Nah, setiap eksekusinya itu kita melakukan while ya. Jadi for di sini itu menentukan row-nya, sedangkan while ini saya buat untuk kolomnya ya. Ya, di dalam loop for-nya ini ada loop while ya. Nah, yang pertama dilakukan adalah karena from kolomnya ini mulai dari 1 ya, kita simpan dulu ke variabel temporary ya. Temporary-nya ini nanti akan bernilai 1 supaya pada saat selesai looping ya, kita bisa mereset from kolomnya ini kembali ke 1 ya. Karena temporary-nya ini kan nilainya nanti 1. Nanti setelah looping kan from kolomnya ini kita naikkan satu per satu ya. Jadi nanti setelah blok ini dieksekusi, kita kembalikan ke 1. Oke, jadi selama from kolomnya ini kurang atau sama dengan to column, ya, kita cetak ya start row kali from column sama dengan terus hasil perkaliannya di sini. Ya, seterusnya. Ya, jadi for ini untuk looping kolomnya, barisnya, sedangkan while ini adalah untuk looping kolomnya. Ya, biar lebih jelas, saya pasang breakpoint di sini ya. Saya jalankan nested loop. Ya, biar lebih jelasnya lagi, saya akan tampilkan variabelnya di sini ya. Kalian perhatikan di sini. Ya. Start row-nya masih 1, end row-nya 10, from column dan to column-nya 1 dan 10. Ya, temporary-nya 1 ya. Di sini, kemudian saya cetak nih, sama si saya minimize aja. Jadi start kali from column ya. Step forward. Nah, ini outputnya nih, 1 kali 1. Oke, saya atur layarnya biar semuanya jelas ya. Oke, from kolomnya nanti naik 1 ya. Naik 1 jadi 2. Seterusnya, dia cetak lagi ke layarnya karena from kolomnya itu belum lebih dari to column. Oke, cetak terus layarnya. Perhatikan from kolomnya itu naik 1 per 1 ya. 1 one by one. Oke, sampai 9 ya. Terus 9, 10 masih. Nanti from kolomnya 1 ya. 11 kurang dari sama dengan 10 false ya. Jadi nanti dia akan langsung lompat ke sini. Terus volumenya ini kita set ke 1. Yang tadinya 11 kita set ke 1. Karena temporary-nya tadi kita simpan 1 ya. Dari from kolom di awal. Oke, from kolomnya 1. Pindah baris ya. Kalau kalian perhatikan nanti row-nya ini akan berubah lagi jadi 2 ya. Start row-nya jadi 2. Supaya nanti pada saat dicetak di sini start row-nya itu sudah 2. Ya, jalankan lagi startnya 2 terus ya. Lanjut lagi terus.
Lihat nih, from kolomnya jadi satu lagi, ya. Seterusnya, baris ketiga, ya. Baris ketiga, ya, ini saya continue aja ya sampai akhir, resume. Nah, hasilnya begitu terus sampai dengan 10 kali 10, ya. Jadi kalian nanti bisa coba jalankan kodenya, ya. Terus pakai debug ya yang di sini, ya. Terus jangan lupa pasang breakpoint. Terus kalian bisa maju perlahan-lahannya dengan menggunakan step over seterusnya, dan kalau misalnya sudah paham baru kalian resume sampai supaya dia berjalan terus sampai akhir eksekusi programnya. Oke, jadi inilah yang namanya nested loop ya. Jadi kalian bisa buat tabel perkalian dengan menggunakan nested loop ini. Nah, kalau misalnya mau dibuat 3 tingkat, 3 level, ya kalian bisa tambahkan lagi. Jadi nanti tabel perkaliannya itu 1 kali 1 kali 1. Jadi ada 3 variabel yang kalian pakai untuk membuat tabel perkaliannya. Oke. Ya, demikianlah nested loop ya. Silahkan dicoba.